Ini adalah pasca penggabungan. Setelah kurang lebih 15 menit penggabungan, jadi si jantan sesekali masih mengejar. Nah, jadi betina pun masih agak takut. Jadi si jantan pun masih kadang mau menerkam, tapi ini udah bagus. Jadi si jantan tidak mengejar terus menerus, tidak masalah, udah bagus. Yang penting kita tinggal mengawasinnya aja. Tunggu beberapa waktu sampai besok. Ketika tidak terjadi penyerangan brutal, berarti aman, dan kemungkinan besar adalah jodoh. Itu adalah sifat ataupun sikap alami dari betina yang selalu waspada, dan ketika jantan bergerak dia berusaha menghindar. Itu adalah sifat alamiah. Jadi kayak jual mahal, kayak ketakutan. Jadi sebetulnya itu sifat alamiah, jadi nggak masalah. Yang penting jantan tidak mengejar terus menerus. Ketika cuma mengejar seperti mau mematuk sekali terus sudah, itu aman, berarti bagus, jantan sudah ada tanda-tanda mau jodoh dengan betina. Tapi emang sifat alami betina itu seperti ketakutan, itu udah umum. Betina pada umumnya pada murai batu emang begitu. Jadi ini udah, kalau prediksi saya udah 90% jodoh. Ini adalah penjodohan lewat kandang bulat. Oke, kita gabungkan. Kita gabungkan jantannya. Ya, semoga aja jodoh. Oke teman-teman, ini adalah penjodohan. Sebelumnya sudah ditempel beberapa hari, kurang lebih 3 hari. Ditempel tanpa dikerodong. Jadi digantung di atas, kandang burungnya berdempetan. Jadi nyatuin jantannya, nunggu si jantannya cuek dulu, tidak ngerayu ataupun tidak pengen masuk. Jadi nunggu jantannya cuek dulu ke betina. Ketika udah cuek baru kita gabungkan ke betina. Jadi ini adalah salah satu contoh cara penjodohan murai batu. Jadi penjodohan murai batu kuncinya jangan buru-buru. Ketika buru-buru ada yang langsung jodoh, ada yang tidak. Jadi emang harus sabar. Tunggu beberapa hari ditempel. Setelah dirasa cukup, kurang lebih 3 hari, syukur-syukur nyampe 5 hari, jantan sudah cuek. Syukur-syukur jantan mau memanggil jericit ataupun betina yang memanggil. Intinya ketika jantan sudah cuek dengan betina baru kita gabungkan.
Oke, sementara ini respon jantan dan betina masih pada cuek, tidak ada respon. Ini menunjukkan hal yang bagus, karena kalau jantannya cuek itu menandakan jantannya sudah jodoh. Tapi kalau jantannya ngejar, ngerayu, itu belum tentu jodoh. Dan si betina juga cuek, itu tanda bagus. Sebelumnya pernah digabung, tapi masih dikejar jantan. Kemudian kita pisahkan lagi beberapa hari, kemudian kita gabungkan kembali. Jadi emang penjodohan itu banyak macam caranya. Ada yang langsung dimasukkan ke kandang ternak, ada yang tidak. Nah, ini akan saya menjelaskan. Pur tetap ada untuk pola pakan. Kemudian jangkrik kita taruh di toples, masukkan 20 ataupun 30 ekor jangkrik ke toples bekas permen. Kemudian kita kasih bata merah untuk pemberat dan untuk menyerap cairan juga agar tidak lembab di dalam toples. Jadi akan selalu kering toplesnya karena keserap batu bata merah. Jadi jangkrik ini bisa kita masukkan berpuluh-puluh untuk 1 hari bisa. Jadi tidak perlu dipotongin kakinya. Jadi tidak usah ribet. Burung nanti udah bisa memotong kakinya. Bagusnya lagi jangkriknya dikasih makan daun-daunan ataupun buah-buahan, agar ketika di dalam toples jangkrik tetap bisa makan. Kemudian kita berikan juga glodok dari kardus bekas. Ya disesuaikan aja ukurannya, kurang lebih lebar 12 cm, tinggi kurang lebih 15 cm. Yang penting ke pintunya itu masuk, bisa dimasukkan, kemudian diikat dan taruh di bagian paling atas. Kalau bisa berhadapan dengan tangkringan agar burung ketika ngecek glodok itu lebih mudah. Nah, ini betinanya masih cuek. Boleh kita goda dikit agar mengetahui respon jantan. Nah, alhamdulillah respon jantan cuek. Dan syarat-syarat penjodohan: usia minimal betina kalau bisa 8 bulan, jantan 1,5 tahun untuk minimal. Dan persyaratannya bulu harus benar-benar optimal, tidak sedang mabung ataupun tidak sedang nyulam. Jadi bulu dalam kondisi bagus. Jadi ini sekilas cara penjodohan, dan semoga berhasil. Kita harus nyobanya untuk digabungkan ini tidak sebentar, cukup 1-2 hari ataupun 3 hari. Ketika tidak ada penyerangan dari jantan berarti bagus. Selanjutnya bisa dimasukkan ke kandang ternak ataupun bisa tetap menggunakan kandang bulat. Kandang bulat pun masih bisa untuk digunakan untuk kandang ternak. Yang penting nanti dikasih bak mandi, disetting, bisa keluar masuk juga bak mandi agar tidak terlalu basah. Jadi misal mau bikin bak mandi dari toples juga bisa, atasnya ditutup, kemudian sampingnya dilobangin, jadi si burung itu mandinya lewatnya samping. Ketika mandi burung itu jadi air tidak bertebaran ke kanan ke kiri, jadi si air itu tidak banyak tumpah. Bisa juga menggunakan toples yang dilobangi sampingnya, bisa bulat ataupun persegi.
Oh iya teman-teman, ini betina ini adalah anaknya si jantan ini. Umurnya kurang lebih 1,5 tahun. Sebelumnya di umur 8 bulan, 9 bulan, 11 bulan dijodohkan sama bapaknya, ini nggak mau, jantannya nyerang terus. Dan alhamdulillah sekarang jantannya sudah mau. Oke teman-teman, sekian dulu referensi cara penjodohan murai batu menggunakan kandang bulat. Semoga bermanfaat, dan buat yang masih belajar ternak tetap semangat.